sekarang kita coba membahas soal-soal matematika kelas 7 ya di semester genap untuk persiapan penilaian akhir tahun PAT. Oke, kita mulai langsung dari nomor 1. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap IPA adalah 5:4 ya. Jadi di sini rasionya adalah 5:4. Kita langsung buat. Misalnya di sini adalah matematika ya, matematika banding IPA sama dengan rasionya adalah 5:4 gitu ya. Kemudian untuk matematika dia butuh waktu 40 menit. Nah, langsung diganti ya, diganti IPA-nya yang dicari, tidak tahu berapa ya. Kemudian di sini kita buat 5:4 ya, 5:4. Oke, kalau udah seperti ini kita tinggal kalikan ya, yang di dalam dikali yang di dalam ya, yang di dalam kali yang di dalam, yang di luar dikali yang di luar ya. Jadi yang di dalam kali yang di dalam sama dengan yang di luar kali yang di luar. Berarti di sini kalau kita kalikan 40 dikali 4 ya, kali 4 itu akan sama dengan 5 IPA ya. Oke. Kemudian 40 kali 4 160 ya, itu sama dengan 5 IPA. Berarti IPA-nya berapa? Nah, IPA-nya berarti sama dengan 160 dibagi 5 ya. Oke, ini sama dengan 32. Oke, jawabnya adalah B ya, jawabnya adalah B. Nah, sampai di sini ini adik-adik harus paham ya untuk meletakkan perbandingannya. Nah, ini tadi coba perhatikan lagi, saya ulangi. Matematika terhadap IPA berarti MM dan IPA sama dengan 5:4 ya. Kalau udah masuk seperti ini udah tinggal gampang, tinggal kalikan aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya, soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, pada peta dengan skala 1:450 ya, 1:450. Kita harus mengerti artinya apa 1:450. 1 cm di peta itu nyatanya realnya adalah 450 cm ya. Berarti di sini ada lapangan ya, persegi panjang, lapangan persegi panjang dengan ukuran 8 dikali 6 ya, 8 cm dikali 6 cm. Luas lapangan tersebut sebenarnya berapa? Nah, jadi di peta itu luasnya adalah, ukurannya adalah 8 dikali 6. Nah, ini kita langsung buat aja langsungnya. Ingat tadi perbandingannya 1 cm itu 450 ya, ini langsung kita kalikan aja ya, kita kalikan 450 ya. Itu untuk panjangnya. Lebarnya berapa? Kalikan aja lagi. Nah, ingat luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar, berarti 8 dikali 6 gitu ya. Tapi kita kalikan dengan yang sebenarnya 8 kali 450 dikali ya 6 dikali 450 ya, seperti ini sama dengan ya, kalau kita kalikan ini berarti 4 dikali 450 itu kan 3600 ya, berarti sih 3600 ya, dikali 6 kali 450 2700 cm ya. Nah, ini 2700 cm. Dan lihat di sini ya, hasilnya yang diminta bukan cm tapi meter. Nah, berarti kita tinggal ganti ini ubah ke meter. Berarti kalau kita ubah ke meter, ini tinggal 36 dikali 27. Oke, 36 dikali 27. Sekarang kita kalikan 36 kali 27 itu adalah berapa? 972 meter kuadrat ya.
ya. Jadi nggak susah ya, nggak susah. Yang penting kita tahu untuk penempatan dari skalanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oh, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu. Oke. Nah, tadi ini kita pastikan dulu nih. Jawabnya tadi adalah ini ya. Jawabnya ini adalah ini. Oke. Sekarang kita buat soal ketiga ya. Soal ketiga, nah, di sini baca lagi soalnya. Yang penting baca solid. Nah, kalau udah paham soalnya, untuk menuliskan ke angka itu gampang. Sebuah mesin di sebuah pabrik mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah, nah kita tinggal buat ini. Nah, kalau misalnya waktunya 84 ya, waktunya 84, ini berarti dia bisa mengerjakan sebanyak 14 botol. Oke. Kemudian kalau dapat seperti ini, nah, kalau 2 menit itu berapa? 2 menit itu kan 120. Nah, 120. Nah, berarti botolnya berapa? Botolnya nggak tahu. Itu yang mau cari. Nah, kita buat botolnya adalah X. Ya. Oke, kemudian kita tinggal kali silang. Ya, tinggal kita kalikan silang. 84 X ya, 84 X, kemudian 14 kali 120 ya, berarti di sini 84 X sama dengan 14 kali 120 itu sebenarnya 1000 420. Nah, kemudian tinggal dibagi 100 1680 dibagi 84 dengan salah. Coba dibagi, nah dengan 20. Oke, gampang kan? Nah, sebenarnya gampang ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, sekarang penempatan dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk seperti ini, atau misalnya nah ini juga bisa ya. Nah, penulisannya dia sama seperti yang di atas tadi ya. Oke, kemudian sebenarnya bisa dibuat seperti ini, 84 ya dibanding dengan 20 sama dengan ya 14 X. Nah, coba sama kan? Nah, ya, ini kali ini yang 84X 120 kali 14 ya 1640. Oke, berarti jawabnya adalah ini. Nah, jawabnya adalah B. Ya, jadi untuk soal-soal seperti itu diharapkan kita harus tahu membuat dalam bentuk kalimat matematikanya. Dari cerita kita harus tahu untuk kalimat matematikanya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Kita lanjutkan nomor 4. Ini kita hapus dulu ya, hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, coba perhatikan untuk nomor 4. Di antara perbandingan di bawah ini yang senilai dengan 3:8. Artinya di sini ada dua bilangan ya. 3:8. Kita kalau seperti ini kita harus kerjakan satu-satu. Tapi kalau pilihan ganda kita juga bisa feelingnya.
keliling yang mendekati, yang mana yang harus kita kerjakan gitu. Coba kalau saya misalnya ini agak mendekati ya, coba kita beda. Coba lihat yang B. Nah, kalau 1/4 jam itu berapa? Tahu nggak 1/4 jam? 1/4 jam itu 15. Oke. Dibanding dengan kalau 2/3 jam. 2/3 jam itu berarti 40 ya. Oke, coba perhatikan. Tadi di sini 3/8. Ini senilai nggak ya? Gitu ya. Kita usahakan dia bisa nggak supaya 3 gitu ya. Supaya 3 berapa? Oh bisa, dibagi 5. Dibagi 5, 3 kan 3. Oke. Berarti kalau ini dibagi 5, ini juga harus bagi 5. 40 bagi 5 berapa? Berarti itu senilai ya. 3/8. Berarti jawabnya adalah B. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk yang kelima ya. Untuk yang kelima, sini A banding B sama dengan 3/4. Maka 6A tambah B dibanding 4A tambah 5B adalah berapa banding berapa gitu ya. Kita cari dulu yang ini. Ya, kita cari dulu. Caranya gimana? Caranya seperti tadi. Ya, kita kalikan ini kali ini kali ini. Ya. Nah, berarti kalau kita kalikan A dikali 4 ya, A dikali 4 dengan sama dengan B dikali 3 ya. Oke, sekarang A kali 4 4A sama dengan ya, sama dengan 3B. Oke, ini ya 4A sama dengan 3B berarti A berapa? Coba A berapa? Nah, ini A berarti 3/4B. Oke, nah ini simpan dulu nih ya, ini simpan dulu nih. 4A sama dengan 3B, A berarti 3/4B. Sekarang kita lihat ini ya, sekarang kita lihat ini 6A tambah B dibanding 4A tambah 5B. Nah, berarti kalau seperti ini kita langsung buat aja perbandingannya ya. Kita buat ini 6A, A itu berapa? A itu adalah 3/4B, berarti langsung aja 6 ya dikali, saya pakai titik kali ini ya, 6 dikali 3/4B ya, 6 dikali 3/4B. Kenapa 3/4B? Karena A adalah 3/4B. Sini adalah 6A ditambah B sama dengan ya, di sini 4A atau banding ya, di sini 4A tambah 5B. 4A apa? Oh 4A 3B. Ini dia nih, 4A sama dengan 3B, berarti tulisannya 3B ya, ditambah ya, 5B seperti ini. Oke. Sekarang kita sederhanakan 6 dikali 3/4B itu berapa ya? Oh sama-sama dibagi 2. Dibagi 2 berarti di bawah 2 di atas 3 berarti 9B ya, dibagi 2 ditambah ya, tambah B sama dengan banding 3B tambah 5B 8B. Oke, selesai. Nah sekarang kita jumlah ini 9B/2 tambah B. Nah ini kita jadikan jadi 2/2 berarti sama dengan 11B/2 banding dengan 8B. Oke, yang duanya ini ya, di kiri kita kali 2, di kanan kali 2. Berarti kalau di sini dikali 2 yang di kiri berarti 11B/2 dikali 2 ya, tinggal 11B. Nah, yang di kanan dikali 2 16B. Oke, B nya di sini kita matikan, kita coret ya, jangan dimatikan, dicoret aja. B nya dicoret, ini dicoret, tinggal 11 banding 16. Tanya jawabnya adalah B. Oke.
ini harus benar-benar diperhatikan ya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, kemungkinan ini kreasi dari guru supaya anak itu lebih ke jalan gitu ya. Oke, sekarang nomor 6. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari dengan 12 pekerja. Jika ingin diselesaikan dalam waktu 15 hari, maka pekerjaannya tambahan yang diperlukan adalah berapa orang lagi. Nah, jadi tadi 20 standarnya ya, 20 hari itu 12 pekerja selesai. Tapi dibuat supaya 15 hari, berarti pekerjaannya harus tambah, nggak mungkin nggak ditambah. Ya, oke, caranya gimana? Caranya ternyata seperti ini. Kita hitung aja dulu, ya, yang standarnya ya, yang standar seperti ini. 20 ya, 20 hari tenaga kerjanya itu 12. Kalau kita kalikan ini 20 dikali 12 berarti 240. Nah, berarti 240. Kemudian kalau misalnya yang kedua nih, yang kedua kita maunya 15 hari. 15 hari, tapi pekerjaannya terus tambah. Berarti kita kali. Nah, kita kali sini 12 ditambah X, kita nggak tahu X-nya berapa, itulah orangnya. Ini sama dengan 240 karena proyeknya sama-sama 240 gitu ya. Oke, kemudian kita kalikan ya, sekarang kita kalikan 15X ya, 15 kali ya, 15 kali 12 tambah X. Nah, tadi di sini kita kalikan 12 dikali 15 berarti 180. 180 ditambah 15 dikali X adalah 5X. 15X. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 240. Oke, udah selesai. Kita tinggal pindahkan 180 nya ke kanan. Berarti 15X sama dengan 240 dikurang 180. Oke. Nah, berarti 15X ya, kita kurangkan itu 240 kurang 180 berarti 60. Oke. Berarti dari sini bisa kita berikan X nya sama dengan 60 dibagi 15. 4. Oke, itu caranya. Nah, kalau dia dibuat dalam kalimat seperti ini, kalimat matematikanya semuanya gampang ya. Sekarang masalahnya untuk membuat ke sini, supaya bisa kita buat sini itu harus banyak latihan. Matematika itu butuh banyak latihan, bukan butuh banyak membaca ya. Oke, nomor 7 ya. Jarak antara dua kota pada peta adalah 2 cm. Jarak sebenarnya kedua kota sebenarnya adalah 80 km. Nah, skala ini ditanya skalanya. Nah, jadi ini kalau seperti ini ya, kita buat aja ya, di sini kita buat jarak di peta 2 cm ya. Tapi nah, ini 80, jarak sebenarnya itu adalah 80 km. 80 ya, 80 km itu berarti berapa nolnya itu? Kilometer 30 ya, kilometer itu 30. Kemudian dari meter ke sentimeter tambah lagi 2 nol ya, berarti ini 8000 meter loh, 80.000 ya. Nah, ini 80.000 meter ke sentimeter tambah 2 nol lagi. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini di 8 juta nih ya, 8 juta. Kalau skala itu selalu 1 banding gitu ya, kita bagi 2, 1
8 juta kita bagi 2 jadi 4 juta ya. Nah seperti ini, berarti jawabnya adalah C. Oke, nah itu jadi nggak susah ya, yang penting kita tetap berlatih gitu ya. Oke, kita hapus dulu monitornya ya, kita hapus. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta. Ingat ya, seorang penjual bakso mengeluarkan modal 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya 9.000 per porsi. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian, ini rugi nih, sebesar 5%, maka taksirlah. Nah, ini taksirlah berapa porsi yang terjual. Oke. Seperti ini. Rugi 5% berarti dikurang. Nah, jadi dia nggak bisa menerima hasil penjualan 1 juta karena rugi 5%-nya. Berarti kita hitung dulu nih ya, berarti kita hitung dulu 5% dari 1 juta itu berapa ya. 5% kerugian dia dari 1 juta ya, seperti ini sama dengan 5% kali 1 juta berarti 50.000 ya. 50.000 nih. Dia setelah penjualannya habis, dia hanya menerima uang berarti 1 juta dikurang 50.000. Berarti penjualan karena dia rugi tadi berarti 1 juta ya dikurang 50.000. Nah, inilah hasil penjualan dia 1 hari itu. Oke. Karena dia jual harga baksonya 9.000 ya, maka berapa porsi ya, berapa porsi. Nah, berarti kita kurang, kalau kita kurang ini hasilnya berapa nih ya, 1 juta dikurang 50.000 berarti ini 950. Oke, inilah penjualan ya, ini uang yang diterima dia dalam 1 hari itu. Kemudian per porsinya 9.000, ditanya berapa porsi. Nah, tinggal dibagi 9. Tinggal berarti di sini ya. Ini berarti 950 ya, jumlah porsi ya, jumlah porsi. Berarti sama dengan 950 dibagi 9.000 karena harganya 9.000. Oke. Karena harganya 9.000 berarti dibagi 9.000. Nah, kalau kita bagikan, nah ini hasilnya adalah 105. Nah, 105. Nah, itu 05,5 ya. Nah, di sini taksirkanlah, berarti taksirkan berarti dia ke atas, makanya di sini dibuat menjadi 106 porsi ya, berarti dia menjual porsi sebanyak 106 porsi. Penjual tapi uangnya hanya 950, makanya dia rugi 5%. Oke. Kemudian untuk nomor 9 ya, untuk nomor 9 ini kita harus memahami arti dari perkalian ya, perkalian min kali min ya, min kali plus, min kali min berarti jadi plus, min kali plus adalah min. Oke, coba lihat di sini min 3 pangkat 5, berarti min 3 ini dikalikan sebanyak 5 kali. Kalau misalnya ini min 3 dikalikan sebanyak 5 kali, berarti hasilnya apa? Minus atau positif ya. Nah, berarti minus ya. Nah, coba kalau minus berarti kita buat seperti ini. Min 3 min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 ya, artinya jawabnya minus. Jadi minus 243. Oke, minus ya.
Kemudian kalau 4, ya, pangkat 4. Pangkat 4 itu berarti minus kali minus positif, minus kali minus positif, positif kali positif ya positif, berarti 81. Kalau 3, minus kali minus positif, positif kali minus jadi minus, berarti jadi kurang 27. Oke. Kenapa 27? 3 pangkat, min 3 pangkat 3. Kemudian kalau 2 tadi jadi positif, yaitu 3 kali 3 9. Kemudian kalau 1 jadi minus, min 3 pangkat 1 adalah min 3. Kemudian yang terakhir ditambah semua bilangan, apabila dipangkat dengan 0 hasilnya 1. Oke. Ya, nah ini berarti kalau kita gabung semua, ya ini min, yang min kita gabung, nah, kita gabung sama ini satu lagi. Nah, berarti sama dengan min, nah, terus min 243 dikurang 27 dikurang 3 berarti min 273. Kemudian tambahkan yang plus, 81 ditambah 9 ditambah 1 berarti 91. Ya, 91 tambah 91. Oke, berarti 273 tambah 91 itu adalah min 182 ya. Hasilnya min, kenapa? Karena ini. Oke. Jadi di sini yang penting itu apabila minus bilangan min dipangkatkan bilangan genap maka hasilnya jadi positif. Bilangan minus dipangkatkan ganjil maka hasilnya adalah negatif. Ingat itu ya. Supaya kita bisa gampang nanti. Oke, sekarang